selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman sekalian. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Ada bapak-bapak ya? Ada bapak. Oke, jelas ya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu sekalian di webinar Persona Quality. Nah, terima kasih nih udah bersedia untuk hadir dan ikut meramaikan di acara kita pada pagi hari ini. Wah, luar biasa sekali ya semangat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Di hari Sabtu pagi menuju siang ini sudah mau meluangkan waktunya untuk ikut belajar bareng-bareng seperti itu. Oke, seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang, maka ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gina Hanifah, yang selama 1 jam 30 menit ke depan, saya di sini sebagai moderator dan juga ada tim panitia webinar lainnya akan membantu dalam kelancaran acara ini. Oke, webinar ini dipersembahkan oleh PT Persona Quality atau biasa kita singkat dengan sebutan PQ ya. PQ adalah Biro Konsultan Psikologi yang bertempatkan di Pekanbaru, Riau. Nah, di sini menyediakan beragam jasa layanan psikologi untuk keperluan perusahaan maupun perseorangan. Jadi mulai dari asesmen, kemudian seleksi pegawai, tes bakat minat, tes kematangan, konseling, evaluasi pribadi, training, dan lain sebagainya. Nah, semua layanan PQ tidak hanya dapat diakses secara offline, namun juga bisa secara online. Nah, jadi jangan khawatir nih untuk teman-teman yang tinggalnya di luar Pekanbaru, itu masih bisa banget untuk memakai jasa layanan psikologi dari Persona Quality, seperti itu. Oke, kemudian webinar ini disponsori oleh Ines Cosmetic ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, Ines Cosmetic itu adalah brand produk kecantikan yang sudah berdiri sejak tahun 98. Dan sampai sekarang selalu setia menghadirkan beragam produk kecantikan, bukan cuma kosmetik, tapi juga skincare dan juga body care yang berkualitas untuk para wanita Indonesia. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sedikit nih pemaparan singkat dari perwakilan Ines Cosmetic. Nah, di sini sudah hadir bersama kita Mbak Erma dari perwakilan Ines Cosmetic. Selamat pagi, Mbak Erma. Dari luar, ya luar. Oke, suaranya mungkin belum terdengar, Mbak Erma. Ya, selamat pagi. Sudah dengarkah suara saya? Oke, sudah terdengar Mbak Erma. Oke, kalau begitu untuk Mbak Erma, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pemateri webinar Persona Quality hari ini ya. Yang terhormat juga para panitia serta para peserta webinar Persona Quality hari ini. Bahagia sekali ya Ines diberikan kesempatan menjadi bagian kegiatan webinar hari ini sebagai sponsor. Perkenalkan saya Erma sebagai perwakilan dari Ines Cosmetic. Ines adalah brand asli Indonesia ya Kak, yang merupakan produk lokal nih yang berdiri tepatnya tahun 1998 di Malang, Jawa Timur. Ines merupakan produsen kecantikan kosmetik di mana fokus produksinya meliputi produk perawatan kulit, baik skincare, dekoratif maupun body care. Untuk kualitas bahan serta pengolahannya sudah teruji secara klinis oleh BPOM dan sudah tersertifikasi halal oleh MUI ya. Jadi jangan ragu-ragu nih untuk pemakaian produk Ines ya di kegiatan sehari-harinya. Ada spesial info nih Kak yang datangnya dari rangkaian Deep Cleansing Clay Mask sama Brush On Peel Off Mask-nya dari Ines Cosmetic ya. Itu merupakan masker untuk kulit wajah nih Kak. Pemakaiannya bisa sebulan 2 kali aja ya. Nah, berfungsi untuk mengencangkan kulit di wajah juga nih ya. Ada spesial info juga yang datangnya dari rangkaian Eyebrow Mascara Ines Cosmetic, merupakan produk sebagai gantinya untuk masker alis ya. Pemakaiannya gampang banget nih, cuman diaplikasikan di bola alisnya aja ya. Nanti bisa diaplikasikan setiap hari Kak, apalagi untuk kegiatan yang kita sering buru-buru nih ya. Nah itu bisa banget nih untuk diaplikasikannya ya, cepet banget. Nah untuk pembelian minimal 150.000 include di dalamnya produk-produk tadi nih ya. Nanti ada voucher senilai 30% dan ada free ongkir ke seluruh Indonesia. Untuk mekanismenya bisa di screenshot ya, di situ udah ada nomor WA saya. Nanti bisa langsung japri ke nomor WA saya tersebut ya. Nah, bagi para peserta webinar nih yang ingin mengetahui tentang produk Ines, nanti bisa di-download ya di Play Store, di My Ines. Dan yang ingin berbelanja online, kita ada di e-commerce-nya Ines Official Shop, Kak, yang ada di Shopee, Lazada, Bukalapak, JD.id, dan masih banyak lagi tentunya ya. Tak lupa juga Ines juga jual offline ya di toko-toko terdekat di seluruh Indonesia dengan harga-harga diskon lainnya.
Nah, nanti bisa dicek dan dicek ya di e-commerce-nya Ines Kosmetik tadi. Nanti untuk banding-banding hemat sama harga-harga hemat lainnya nanti masih banyak lagi nih. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak MC, waktu dikembalikan. Oke, terima kasih kepada Kak Erma. Oke, itu tadi adalah pemaparan dari Kak Erma, selaku perwakilan dari Ines Kosmetik ya, teman-teman. Nah, jadi buruan nih buat teman-teman peserta webinar yang lagi butuh kosmetik baru, skincare baru, ataupun body care baru, bisa banget nih langsung dipakai voucher diskon 30%-nya. Karena voucher ini diperuntukkan khusus untuk teman-teman yang ikutan di webinar ini. Oke, terima kasih banyak sekali lagi kepada Kak Erma dan juga tim Ines Kosmetik. Oke, kalau begitu, sekarang kita segera masuk saja ke sesi utama ya, teman-teman. Jadi akan ada pemaparan materi nih dari pembicara kita, Ibu Rumondang JK Napitu. Nah, tapi sebelum itu, mau ngingetin nih buat teman-teman, kalau kita akan ada sesi door prize ya, di akhir sesi webinar. Jadi kita mau bagi-bagi hadiah menarik, berupa 5 goodie bag eksklusif persembahan dari Ines Kosmetik, kemudian ada 2 saldo GoPay senilai Rp25.000, kemudian ada juga 1 voucher diskon 50% untuk menggunakan layanan dari Persona Quality, dan hadiah utamanya adalah 1 voucher diskon 50% untuk konseling langsung nih dengan psikolog dari Persona Quality, seperti itu. Nah, lumayan banget kan hadiahnya, makanya teman-teman diharapkan untuk stay sampai akhir acara ya. Oke, seperti itu. Nah, sebentar lagi kita akan masuk nih ke sesi utama, yaitu pemaparan materi dari pembicara kita. Nah, mungkin mau sedikit mengingat kembali, kemarin kita sempat menanyakan ya di formulir pendaftaran, terkait harapan teman-teman sekalian dalam mengikuti webinar ini. Nah, ternyata jawabannya cukup bervariasi nih. Jadi ada yang ingin tahu gimana sih cara menikmati hidup tanpa tekanan dari orang lain, kemudian gimana sih cara mengendalikan stres, mengelola emosi, mengontrol kecemasan, kemudian ingin menjadi lebih bahagia nih, lebih positif, mengurangi overthinking, dan lain sebagainya. Nah, semoga nih pertanyaan dan harapan teman-teman di webinar ini bisa terjawab ya di sesi kita pada hari ini. Oke, mungkin sekarang kita bisa mulai dengan sesi perkenalan dulu dengan pembicara kita, yaitu Ibu Mondang. Saya akan tampilkan terlebih dahulu untuk profil pembicara kita. Oke, boleh ditunggu sebentar. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman profilnya. Ini ada preschool deh. Oke, jadi untuk profil pembicara kita, hari ini kita ditemani oleh Ibu Rumondang JK Napitu, psikolog. Beliau merupakan pendiri dan juga pengelola dari PT Persona Quality. Nah, seorang ibu yang memiliki sepasang anak yang sehari-harinya akrab dipanggil dengan sebutan Ibu Mondang. Beliau adalah alumni Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung yang lulus pada tahun 1991. Sehingga masa praktiknya sebagai psikolog telah dijalani selama kurang lebih 29 tahun lamanya. Nah, saat ini beliau juga berperan sebagai Ketua Majelis HIMSI Riau. Nah, berikut adalah beberapa dari sekian banyak pengalaman dari Ibu Mondang. Yang pertama adalah pengalaman bekerja sebagai psikolog EAP atau Employee Assistance Program di Rumah Sakit PT Chevron Pacific Indonesia selama kurang lebih 10 tahun. Kemudian yang kedua adalah psikolog rumah sakit PTPN 5 selama 1 tahun. Kemudian beliau juga berpengalaman nih sebagai dosen di Universitas Surabaya dan saat ini dosen luar biasa di Universitas Islam Riau. Nah, beliau juga merupakan konsultan psikolog untuk pendidikan di Yayasan Prayoga, konsultan perusahaan klien di PT Persona Quality, dan juga aktif memberikan konseling dan juga psikoterapi baik pribadi maupun keluarga. Nah, akhir-akhir ini beliau juga berfokus nih untuk mendapatkan keahlian di bidang psikoterapi integratif dan semakin banyak menangani kasus-kasus kecemasan. Nah, hal inilah yang membuat Ibu Mondang berkeinginan sekali nih untuk berbagi pada semua sahabat PK dimanapun berada melalui webinar ini. Oke, nah kita sapa dulu kepada pembicara kita, Ibu Mondang. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mbak Gina dan semua sahabat PK di mana saja berada ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana Ibu kabarnya pagi ini?
Wah, kabarnya senang lah ya, mau ketemu sama teman-teman kita semua di sini. Udah 2 minggu ya dari pertemuan terakhir kita ketika kita live Vicky yang di Facebook dan Instagram ya. Nah, hari ini kita live dan bisa ngobrol langsung di Zoom ini ya, Mbak Gina. Jadi senang banget. Oke, iya, Gina juga senang banget nih. Jadi di Sabtu pagi ini kita semua bisa produktif bareng-bareng, belajar, diskusi, dan juga pastinya enjoy bareng-bareng ya, Bu ya. Oke, kalau begitu mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke sesi pemaparan materi oleh Ibu Mondang ya. Oke, kita akan buka PPT-nya. Silahkan. Sebentar. Oh, gitu aja ya, Bun. Oke, sudah kelihatan PPT-nya, Ibu? Sudah. Oke, sudah ya. Kalau begitu, untuk waktu dan tempat dipersilahkan kepada Ibu Mondang. Untuk teman-teman sekalian, boleh untuk di-mute dulu ya mikrofonnya. Nanti untuk apabila ada yang ingin bertanya nih, akan diberikan sesi tersendiri untuk sesi tanya-jawab. Oke, jadi disimpan dulu untuk pertanyaannya. Oke, nah kalau gitu untuk Ibu Mondang, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selamat pagi lagi ya. Jadi semangat pagi nih, semangat hari Sabtu. Biasanya kalau weekend itu kita suka melakukan kegiatan-kegiatan yang ya menyenangkan lah ya, mengisi hari-hari yang tidak sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kantor bagi yang bekerja. Tapi bisa jadi juga jadi waktu yang sangat menyibukkan juga ya, mumpung lagi tidak bekerja gitu kan. Nah, tapi intinya sekarang saya mau ngajak semua sahabat Peki untuk menuntaskan seri kecemasan yang ada 3 seri waktu itu kita lakukan di setiap hari Jumat. Nah, tapi bukan berarti yang tidak ikutan di waktu itu jadi merasa ketinggalan, nggak perlu. Nanti sambil jalan saya juga akan memberikan ringkasan-ringkasan dari apa yang sudah kita bahas waktu itu. Nah, kalau sebelumnya kita membahas mengenai kecemasan dari sisi yang, aduh kok kayaknya sesuatu yang berat gitu ya, sesuatu yang membuat kita menjadi berpikir yang ya mungkin jadi beban gitu. Nah, tapi sekarang kita akan membahas mengenai enjoy your life more, ya kan? Nah, dengan cara apa? Mengelola kecemasan yang ada gitu. Nah, kita kelola lalu kita menikmati hidup. Ya, silakan Mbak Yu. Nah, dari apa yang disampaikan oleh teman-teman, harapan teman-teman ketika panitia bertanya waktu itu, jadi memang ada yang sangat berkesan buat saya, satu pertanyaan, ya, apa yang saya lakukan ya untuk mengelola kecemasan saya kalau saya mengalami hektik, katanya. Hektik itu kan jadi situasi pekerjaan yang sangat banyak, terus akhirnya buru-buru melakukan segala sesuatu, pokoknya kompleks gitu, pekerjaannya banyak gitu ya, jadi hektik, seolah-olah ada perasaan yang tertekan juga, intinya buru-buru gitu, over sibuk, jadi sibuknya berlebihan, multitasking, itu maksudnya banyak tugas yang dilakukan bersamaan, kemudian banyak deadline-nya, lalu akhirnya muncullah sindrom kepala meledak gitu. Nah, ini berkesan buat saya kenapa? Karena ini menggambarkan satu situasi kecemasan yang sangat umum kita rasakan. Bukan hanya pekerja, kami juga ibu rumah tangga, atau mahasiswa, atau pelajar, semuanya mungkin aja pernah mengalami, aduh ini kayaknya kepalaku hampir kayak rasa-rasa mau meledak deh gitu, kepenuhan. Ya, nah, biasanya pada saat itu coba deh kita bayangkan kayak balon. Nah, kalau balon itu diisi terlalu penuh, apa yang terjadi? Dia tegang sekali kan, hampir-hampir pecah. Nah, ketika saya mendapatkan pertanyaan yang atau harapan dari peserta untuk dibagikan di sini, yang saya bayangkan langsung, wah ini kepala meledak kayak balon gitulah kali ya, ya kan, penuh. Terus hanya sedikit sentuhan aja bisa jadi dia pecah gitu. Nah, artinya kalau sindrom kepala meledak berarti tambah lagi sedikit stres, akhirnya tuh langsung udah nggak bisa kontrol lagi gitu. Itu kondisinya. Nah, apa yang terjadi pada situasi itu? Yang pertama, tidak mindfulness. Oke. Sekarang saya mau ajak semua peserta
teman-teman saya semua, teman-teman Peki, sahabat Peki, kita mindfulness dulu sebentar ya. Coba ini si slide dulu Mbak Ayu, slide-nya ditutup dulu. Saya mau ajak teman-teman untuk mindfulness. Nah, mindfulness itu ditandai dengan perasaan tenang sekaligus fokus. Ya. Nah, tenang dan fokus. Kalau kayak gitu, apa yang kita lakukan? Nah, pada saat mindfulness, nah ini sekarang saya ajak nih teman-teman ini, ya semuanya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang ada di ruang webinar kita pagi ini, saya minta untuk kita sediakan waktu 1 menit saja. 1 menit, ya. 1 menit, silakan Bapak Ibu menutup mata dulu, lalu coba dengarkan suara saya dan suara-suara di sekitar. Mari rasakan suara-suara saya, suara di sekitar, suara di mana Anda berada saat ini. Saat ini Anda berada di sini, di tempat Anda masing-masing, di ruangan di tempat Anda masing-masing. Coba rasakan betul-betul bagaimana Anda, apakah dalam posisi duduk, bagaimana tubuh Anda menempel di kursi, lalu bagaimana tangan Anda bergerak atau menyentuh kursi. Coba dirasakan sungguh-sungguh. Kemudian berada di sini, fokus dengan apa yang Anda lakukan saat ini. Oke. Coba maknai apa yang Anda lakukan saat ini. Sedang berada di sini, menikmati duduk, menikmati suara saya, menikmati suara-suara di sekitar. Lalu mungkin juga ada perasaan tenang, mungkin sudah mulai tenang dan fokus. Pasti sekarang lebih nyaman bernafasnya. Nah, dengan kondisi ini, kita merasakan state atau keadaan mindfulness. Oke, baik. Silakan ke slide-nya lagi, Mbak Ayu. Kita kembali lagi ya, kita bahas lagi mengenai harapan teman-teman, terutama bagaimana sih caranya mengelola rasa-rasa hektik atau perasaan tidak nyaman seperti itu ya, yang tadi. Silakan slide-nya lagi Mbak Ayu. Nah, kalau tadi kita coba lihat bahwa seorang yang mengalami rasa hektik, rasa kayaknya beban berlebihan, deadline-nya tidak bisa merasa tidak bisa diatasi karena saking banyaknya gitu. Nah, pada saat itu tidak ada perasaan mindfulness. Jadi, apa yang dirasakan? Dia seolah-olah tidak berada di situ. Nih ya, seolah-olah saat itu di titik waktu itu seperti sekarang nih, di titik waktu sekarang nih kita berada di tempat kita masing-masing. Kita tadi merasakan, mendengarkan suara, merasakan udara di sekitar kita, nyaman atau tidak terserah, tapi intinya kita merasakan lah gitu ya. Nah, pada saat itu mindfulness. Nah, kalau kita lagi sibuk banget pikirannya, yang terjadi apa? Tidak mindfulness. Berarti pada saat itu mungkin akan lebih sulit untuk fokus, untuk lebih tenang. Jadi saat ini kita diharapkan mindfulness dulu. Nah, jadi pada saat orang mengalami oversibuk, sindrom kepala meledak, dia tidak bisa fokus justru. Oke, lalu perasaan dikejar-kejar target kan, yang pasti tegang, lalu sakit kepala ya karena ketegangan itu ada tension di kepala gitu ya, terus kemudian juga oksigen mungkin berkurang ke kepala, dan yang lebih sering lagi terjadi, jadi overthinking gitu, wah ini nanti begini, semuanya dipikirkan, itu yang membuat pikiran penuh seperti balon tadi. Nah, kalau balon tadi langsung dibuka ikatannya, terus dikeluarin sedikit udara yang menekan di dalam, coba bayangkan. Nah, lega kan? Nyaman gitu. Jadi seperti rileks, itulah gambaran kita ketika kita rileks. Oke, next. Nah, berarti perlu sekali dong ya kita tahu nih, ya kalau saya dalam kondisi cemas seperti apa sih, ya kan? Nah kalau kita bayangkan hektik, multitasking,
terus kepala meledak, itu sebenarnya kan situasi yang sifatnya seharusnya sementara lah, ya kan? Nah, kalau sementara berarti itu adalah kecemasan yang masih normal lah, masih ringan. Nah, tapi kalau misalnya nanti itu bertahan dan terjadi kebiasaan yang seperti itu menjadi masalah. Lalu kalau misalnya menjadi kebiasaan, terus nggak bisa diatasi lagi, lalu mengganggu produktivitas, nggak bisa kerja lagi. Sebagai ibu rumah tangga nggak bisa lagi ngurus-ngurus rumah, atau nggak bisa lagi ketemuan teman-teman, atau nggak bisa lagi menulis, nggak bisa lagi membaca, nggak bisa lagi, pokoknya nggak berminat buat semuanya gitu, ya kan? Nah, ini sebaiknya kita sadari sampai di mana sebenarnya kecemasan kita. Kalau tadi teman-teman yang merasa kepala meledak itu sampai di mana sih? Kalau kecemasannya sampai di ringan aja, itu sementara aja. Tapi dikelola dong, gitu. Next, silakan. Nah, kita coba cek dulu, apa sih perbedaan tanda-tanda? Kita mau tahu nih, gimana saya mau tahu? Nah, ini juga sebenarnya ringkasan dari pertemuan kita yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi teman-teman yang nggak ikutan waktu itu nggak apa-apa. Ini kita bahas sedikit. Ya. Nah, apa sih yang perlu saya tahu kalau saya itu kecemasan saya itu masih normal lah, masih ringan gitu ya. Nah, yang pertama kita perlu cek dulu dari sisi perasaan, kemudian dari sisi fisik, dan dari sisi pikiran. Selalu 3 hal ini. Yang pertama, perasaan tidak nyaman tentunya. Iya dong, ya kan? Kalau ada perasaan tidak nyaman ketika kita cemas. Nah, ada perasaan agak tegang, ya mungkin juga jadi ada merasa kurang happy, nggak nyaman, nggak senang soalnya kan. Kemudian secara fisik, yang biasanya kalau kita lagi rileks, kita nggak merasakan loh. Misalnya kita nggak merasakan jantung kita berdebar-debar gitu, nggak terdeteksi lah gitu, karena memang kita lagi rileks kan. Nah, tapi waktu kita mulai cemas, meskipun itu ringan, nah jantung itu lebih berdebar dari biasanya, lebih terasa gitu. Lalu pikiran, nah di sini ada antisipasi buruk. Tapi masih bisa fokus, masih bisa semangat gitu. Seperti kita hari ini. Tadi saya sempat cemas itu. Karena dari rumah saya berangkat jam 10. Saya janjian di kantor aja deh kita ya, kan gitu ya. Nah, ternyata ada hal-hal yang nggak bisa saya antisipasi sebelumnya gitu. Nah, itu sempat cemas, tapi saya tetap semangat gitu. Karena itu ringan intinya. Itu seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kecemasan itu udah termasuk yang berat, sedang menuju berat ya, atau disebut sebagai masalah kecemasan. Apa sih tanda-tandanya? Dari sisi perasaan tetap tidak nyaman, lebih tidak nyaman lagi, lebih tegang lagi, dan mulai lebih merasa terganggu dibanding yang tadi. Kalau yang ringan itu kan agak terganggu sedikit, tapi tetap semangat, tetap fokus kan gitu ya. Nah, kemudian kalau fisiknya ya sama, tapi berdebarnya lebih kencang, tapi mulai ada perasaan karena ketegangannya lebih besar gitu, maka mulai ada perasaan sakit di kepala, kaku di leher, atau misalnya yang biasanya mahnya sering kambuh, nah ini kambuhlah pada saat ini gitu. Nah, kemudian pikiran, antisipasi buruk tetap terjadi. Ini lebih buruk lagi dari yang ringan. Dan di sini lebih muncul lagi perasaan-perasaan tidak mampu, merasa tidak kompeten, merasa tidak menguasai apa yang akan dia lakukan. Nah, berarti orang dengan masalah kecemasan itu masih bisa melakukan pekerjaannya, tapi tidak optimal lagi. Karena apa? Ada perasaan-perasaan yang mengganggu juga, yang membuat dia suka ragu-ragu. Ini bisa nggak aku ya? Aduh, aku kerja nggak ya? Aduh, gimana ya? Aku bisa ketemu orang itu nggak? Atau gimana ya? Seperti itu. Jadi mulai ada keraguan-raguan. Ya. Nah, lalu yang gangguan. Kalau gangguan itu yang kita udah sepakat ya, tapi sekarang saya ingatkan lagi bahwa kalau udah gangguan itu memang sudah harus minta bantuan lagi nih dari psikolog klinis dan psikiater tentunya ya, karena di sini udah terjadi masalah-masalah gangguan yang mengganggu sehingga kita udah nggak produktif lagi sama sekali, atau bisa jadi produktif tapi nggak stabil, nggak continue gitu, dan termasuk juga tidak ada produktivitas yang biasa, yang normal gitu. Ya, yang biasanya kegiatan yang normal pun nggak masalah dilakukan, ini kesulitan. Nah, sekarang apa sih ciri-cirinya? Kalau yang udah menjadi gangguan ini, rasa nyaman, tidak nyaman itu, dan kemudian sangat terganggu, lalu ada perasaan depres, tertekan. Nah, lalu secara fisik, di sini mulai muncul nih, psikosomatis, gangguan-gangguan di tubuh, yang sebenarnya manifestasi dari gangguan di pikiran. Ya, nah biasanya di sini udah butuh obat.
nggak mungkin ditahan-tahan gitu. Jadi di sini kan udah mengganggu kegiatan, berarti biasanya emang udah nggak mungkin ditahan lagi. Misalnya nih yang gangguan pencernaan bisa jadi udah nggak susah makan selama berhari-hari gitu kan, bisa. Jadi misalnya makannya sedikit terus berat badannya menurun gitu ya. Nah atau misalnya dari segi sakit kepala gitu, nah sampai nggak bisa bangun karena kepalanya berat banget seperti itu. Nah bahkan kalau dari sisi pikiran, antisipasi buruknya ini sampai pada dia merasa nggak ada harapan lagi. Jadi biasanya orang-orang yang udah mengalami gangguan kecemasan rentan atau mudah terpicu untuk mengalami depresi, bahkan depresi berat yang ada keinginan untuk mengakhiri hidupnya seperti itu. Ya, nah itu sebabnya memang ini perlu kita cegah. Kalau bisa diringan aja lah gitu. Kalau hektik, kalau tertekan, nggak mindfulness dan sebagainya, tadi itu situasi-situasi seperti itu maunya temporary lah, sementara lah, supaya itu di kelompok yang ringan. Jadi kecemasannya ringan. Nah kalau kecemasan ringan kan lebih kalau kita bisa kelola gitu kan, lebih banyak menguntungkannya, berarti biasanya karena mau mencapai sesuatu yang lebih baik kan gitu ya. Oke, next silakan. Nah kalau langkah-langkah yang sudah kita bahas waktu itu dan yang umum ya, yang sebenarnya kalau hanya sampai masalah kecemasan, bolehlah ini kita lakukan. Apalagi untuk kecemasan-kecemasan yang ringan gitu ya, kita lakukan ini aja. Nah, yang pertama, sadari dulu cemas. Kita perlu menyadari, mengakui, oh iya, saya cemas ya, gitu. Sadari dulu. Kemudian ketahui penyebabnya. Apa sih yang buat saya cemas ya? Kenapa saya cemas? Ada sesuatu kah yang sebenarnya sulit saya hadapi? Apa yang membuat saya merasa tidak mampu? Apa yang membuat saya merasa tidak bisa mengontrol? Apa yang membuat saya merasa kok saya sendiri ya, nggak ada bantuan, nggak akan ada support dari orang lain? Apa ya? Oke, cek. Lu cek realitanya kan? Oh iya, ini benar kok, ini realistis. Atau ini nggak realistis gitu, cek dulu. Lalu kemudian cek kemampuan dan batasan diri. Saya merasa nggak mampu, apa iya gitu? Saya merasa saya nggak akan bisa mengontrol ini, saya merasa saya nggak akan bisa menguasai ini. Apa iya gitu? Emang itu kelemahanmu? Atau sebenarnya kamu hanya berpikir yang negatif aja tentang dirimu, misalnya seperti itu. Lalu kemudian apa yang bisa diubah? Apa yang bisa dikontrol? Fokus ke situ. Nah, tentukan nih dari masalah ini, dari masalah A misalnya, saya mau fokus pada apa yang saya bisa atasi. Oke. Nah, ini pasti mengurangi kecemasan, itu pasti. Lalu, take action, lakukan sesuatu sehubungan dengan keputusanmu, keputusan Anda, keputusan kita yang ada di apa yang bisa dikontrol tadi. Oh, ini saya bisa kontrol nih, saya bisa ubah ini, ya saya lakukan ini aja gitu. Take action, jangan di pikiran aja, di-action-kan, dilakukan gitu ya. Kalau seandainya ternyata nih saya butuh bantuan orang lain, ya komunikasikan. Ini langkah-langkah yang sangat praktis bagi setiap orang yang, semua orang lah yang mengalami kecemasan yang ringan atau yang menuju ke masalah gitu ya. Nah, tetapi ketika sudah sampai pada masalah, apalagi gangguan, oke? Dan sebenarnya kan kita mau mencegah ya, ya masalah-masalah kecemasan-kecemasan ringan bolehlah, yang penting kelola kan gitu. Kita cemas karena mau mencapai sesuatu yang baik, ya udah kelola, lakukan ini, kita lakukan ini aja. Sadari, ketahui penyebabnya, cek realita, ya kan? Nah, jadi kita lakukan itu aja, nggak usah merasa bahwa ini hanya untuk yang mengalami kecemasan, masalah kecemasan, enggak. Sebenarnya ini buat yang sehari-hari kita juga, ini sangat penting. Ya, sadari dulu, ini artinya kan pada saat saya merasa saya cemas, itu kan sehari-hari itu kan. Jadi ya udah saya sadari, oh ya saya cemas. Kenapa ya saya cemas? Lalu saya cek realitanya. Realistis nggak sih kecemasan saya? Apakah memang ini di luar kemampuan saya? Atau sebenarnya saya masih mampu? Atau sebenarnya memang saya kurang mampu? Lalu apa yang bisa saya lakukan? Oh ya udah saya pilih yang bisa saya kontrol, yang saya bisa ubah, lalu langsung saya lakukan. Ketika saya merasa bahwa saya butuh bantuan orang lain, ya udah saya komunikasikan. Saya minta bantuan orang lain. Ya. Nah,
Next, silakan. Sekarang, ini adalah cara mengatasi kecemasan yang sifatnya itu sebenarnya mungkin tidak semua awam melakukan ini. Nah, inilah kenapa saya sangat ingin ketemu dengan teman-teman semuanya. Saya mau berbagi ini. Karena ini adalah salah satu produk dari terapi kognitif behavioral. Ya, terapi yang mengelola pikiran, kognitif ya, untuk menghasilkan perilaku yang tepat. Oke, sekarang kita coba ya. Ketika kita cemas, emosi kita pasti dong negatif lah. Namanya juga cemas ya. Pasti emosinya itu ada perasaan takut gitu. Nah, tapi sekarang kita mau punya pola berpikir yang membuat kita bisa mencegah kecemasan itu menjadi masalah. Kita mau terhindar dari masalah kecemasan, apalagi gangguan kecemasan. Nah, inilah cara berpikirnya. Oke. Yang pertama, tadi prinsipnya kan CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Nah, ini bukan hanya milik psikolog, bukan. Atau hanya milik seperti saya psikoterapis, bukan. Ini milik semua orang. Jadi kita bisa melakukannya, ya. Nah, kalau yang tadi, yang kita langkah-langkah praktis tadi, itu kita biasa lakukan tentunya ya. Nah, ini coba secara mendalam lagi, apa sih yang masih bisa saya lakukan lagi gitu ya, untuk mencegah saya mengalami masalah kecemasan. Nah, yang pertama kita lihat nih, ini ada situasi dulu. Oke. Nah, situasi ini maksudnya apa sih situasi yang menyebabkan saya cemas? Situasi. Apa yang menjadi sumbernya? Apa situasi yang saya maknai? Karena memang semuanya dimulai dari proses memaknai. Apapun perilaku kita, semuanya mulai dari proses memaknai. Persepsi, mulai dari panca indera kita. Apa yang saya persepsikan? Oke, tentang webinar kita hari ini. Kalau tadi saya minta teman-teman mindfulness gitu kan. Nah, apa yang teman-teman persepsikan tentang mindfulness? Nah, itu persepsi itu menentukan nanti si behavioralnya akan menentukan ini apa yang saya lakukan behavioralnya gitu ya. Nah, kalau ternyata misalnya nih saya melihat situasi itu, memaknai situasi itu adalah situasi yang tidak menyenangkan, maka akan terjadi seperti ini. Ya kan? Nah, kalau ini yang terjadi, mana bisa aku nggak terbiasa untuk menjawab situasi ini, ya, situasi ini banyak target bersamaan. Apa yang saya maknai terhadap banyak target bersamaan? Nah, itu pemaknaan itu muncul di sini, di automatic thought, di pikiran-pikiran otomatis. Apa sih pikiran-pikiran otomatis? Pikiran yang secara otomatis muncul ketika menghadapi situasi seperti ini. Ketika menghadapi situasi banyak target ini, apa yang saya pikirkan? Mana bisa? Aku nggak terbiasa. Oke, terus kalau seperti itu kondisinya, perasaannya seperti apa? Kalau saya bilang sih cemas lah, ya kan? Ini cemas, kesal, jadi perasaan tidak mampu, mana aku bisa, nggak terbiasa aku gitu. Nah, coba akibatnya apa ke behavioralnya, ke perilakunya? Ini perilaku ya, ini perilaku yang behavioral ini perilaku. Apa yang dia lakukan? Marah-marah, ngomel, dan mungkin justru tidak melakukan yang seharusnya gitu. Nah, lalu emosi ini menyebabkan apa ke tubuh? Menyebabkan ada perasaan tegang, perasaan kalau tadi sudah sampai kepada ada perasaan misalnya kepala pusing, atau sindrom kepala meledak gitu ya. Nah, itu yang terjadi di sini di fisiologinya. Jadi kaku gitu, leher kaku. Ya namanya juga udah mau pecah kan, kaku dong ya kan. Nah, oke. Nah, lalu apa yang kita lakukan dengan CBT? Kelola pikiran ini akan mengubah perasaan nanti dan tentunya mengubah perilaku atau behaviornya. Ya. Nah, next silakan
kita coba lihat dulu apa yang terjadi kalau kita rubah. Nah, jadi situasi, banyak target bersamaan tadi, banyak target bersamaan, hektik, multitasking, deadline-nya sangat banyak kayak gitu ya. Lalu apa nih yang saya maknakan tentang situasi itu? Coba kita lihat, kita bandingkan ya. Kita bandingkan coba situasinya. Di sini situasinya itu dimaknai, pikiran yang muncul otomatis dimaknai sebagai aku kelola sebisaku aja, step by step. Kemudian emosinya, wah, karena aku kelola sebisaku step by step, maka yang terjadi apa di emosinya? Lebih tenang dan semangat. Di fisiologinya, di tubuhnya, oke lah masih sedikit tegang, tapi cenderung rileks dong. Cenderung tegangnya itu lebih ke arah yang menyenangkan gitu, lebih ke arah yang siap dan bersemangat. Lalu perilakunya ya fokus, bertindak, bereskan tugas. Nah, ini adalah skema yang sederhana dari cara mengelola pikiran yang nantinya akan mengelola perasaan, kemudian akan membuat bentuk perilaku yang berbeda yang kita inginkan tentunya. Ya. Baik, next silakan Mbak Ayu. Nah, kalau begitu, automatic thought, pikiran yang pertama muncul terhadap situasi itu sangat menentukan. Apakah nanti perasaan kita seperti apa, ya kan? Lalu itu menentukan kembali ke perilaku. Nah, sekarang kalau menghadapi satu situasi, oke, mungkin kita nggak usah bahas dulu soal kepala meledak. Coba sekarang kita masing-masing di diri kita ingat satu situasi yang merupakan masalah buat kita. Coba diingat masing-masing saat ini. Oke, saya udah ingat untuk saya. Nah, silakan teman-teman coba pilih satu dari pengalaman yang teman-teman pernah alami, ya, yang situasi yang masalah gitu, yang merupakan masalah. Coba dipilih satu. Nah, ya, udah muncul sebagai situasi ya. Oke. Ya, lalu apa kata-kata yang muncul? Coba ke slide sebelumnya dulu Mbak Ayu, ke slide yang sebelum ini. Nah, ini aja. Oke. Coba situasinya, tentukan satu situasi. Ini tentukan satu situasi. Dipilih aja ya. Saya tadi udah punya pilihan situasinya yang saya anggap masalah gitu. Kemudian coba ingat apa sih automatic thought. Jadi yang pikiran yang otomatis yang muncul ketika teman-teman atau ya kita semua gitu memaknai situasi itu. Apa pikiran yang pertama kali muncul? Oke, next dulu Mbak Ayu. Next. Nah, sekarang kata-kata positif. Kata-kata positifkah? Atau kata-kata negatif? Nih, kata-kata positifkah atau kata-kata negatif? Tuduhan-tuduhan atau sesuatu yang merupakan konflik? Ah, dia kayak gitu, tapi kan dia harusnya seperti itu. Harusnya kan nggak kayak gitu. Dia baik, tapi nah itu konflik tuh. Yes but itu konflik. Itu bukan positif itu. Iya, tapi. Oke, kalau ini tuduhan-tuduhan. Oke, balik ke slide sebelumnya, Mbak Yu. Nah, apa yang kita pikirkan? Apakah tuduhan-tuduhan? Atau, contohnya kalau tuduhan nih, banyak target bersamaan. Terus kita bilang di pikiran kita, ya, wah, ini pasti bos nih. Ini pilih-pilih buluh nih bosnya nih, misalnya kayak gitu. Ya. Atau ya aku kan lambat orangnya, aku mana bisa gitu. Yang mana? Atau misalnya konflik. Iya, kadang-kadang aku bisa sih, tapi kan sekarang wah, itu. Dulu aku bisa sih, tapi sekarang ya kan aku udah tua. Aku anak itu sesuatu yang
menjadi automatic thought-nya. Kalau itu yang terjadi, emosinya pasti dong ke arah cemas lah. Karena hilang perasaan mampu, perasaan bisa menguasai keadaan itu nggak kuat, jadi cemas. Oke, sekarang mudah-mudahan teman-teman udah bisa melakukan sendiri untuk diri sendiri apa situasinya. Nah, coba digantilah ya. Kita ganti yuk. Kita ganti next Mbak Ayu. Kita ganti automatic thought kita. Nggak boleh ini kata-kata negatif tidak, konflik tidak, tuduhan-tuduhan tidak. Kata-kata positif aja, seperti tadi. Nah, sekarang coba lakukan untuk kasus sendiri, untuk masalah sendiri. Memang ada sih, kenapa kita memilih pikiran negatif itu? Ada aja gunanya. Ya kan? Gunanya apa? Misalnya nih, kalau saya berpikir bahwa saya itu lambat, maka saya jadi merasa nggak bersalah kalau nggak selesai, misalnya kayak gitu ya. Atau, wah, kalau saya berpikir bahwa saya tidak bisa, jadi saya juga merasa tenang, nggak merasa bersalah kalau saya nggak melakukannya, misalnya seperti itu. Tapi itu kan nggak menyelesaikan masalah, ya kan? Oke, next Mbak Yu. Next dulu. Nah, ini contohnya nih, satu video yang sangat singkat tentang pikiran-pikiran yang banyak di pikiran kita gitu, berkonflik, pengen positif tapi negatif juga. Nah, itu menimbulkan kecemasan. Silakan. Kita lihat tadi event itu ya, si event. Event ini sebenarnya dia berusaha untuk positif. Segala sesuatu yang dia katakan ke dirinya tadi adalah positif. Tapi akhirnya kita lihat, sebenarnya dari bahasa tubuhnya dia juga sedang mengalami kecemasan. Sehingga dia sangat peka dengan kata-kata depresif yang ada tadi. Nah, kira-kira apa yang dia pikirkan? Mungkin teman-teman mau buat aja di chat, tuliskan aja. Kira-kira apa sih yang dia pikirkan? Yang berkonflik gitu. Tadi kan kayaknya positif semua ya. Tapi yang terjadi, dia langsung cemas ketika dia ada tulisan depres itu ya. Apa sih yang terjadi gitu? Kira-kira apa yang dia pikirkan? Silakan kalau ada yang mau langsung buka mikrofon, silakan. Atau mau tulis dulu di sini, silakan. Kira-kira apa sih yang berkonflik di pikirannya? Atau memang dia apa kira-kira yang buat dia cemas juga? Silakan ditulis aja kalau ada yang mau menuliskan atau mau langsung bicara, boleh. Oke, bagus. Mungkin trauma masa lalu menjadi ini saya buka dulu ya. Trauma masa lalu terus menjadi diri sendiri, berharap disukai gitu. Nah, berharap disukai tapi mungkin juga jadi ada perasaan belum mampu untuk disukai gitu. Menjadi diri sendiri yang mungkin belum disukai orang gitu. Itu bagus banget nih dari Mbak Erna Chiang ya. Kemudian dari ini Rizky Agustini, tidak percaya diri. Jadi ada ragu-ragu tentang apa yang dia sudah katakan tentang dirinya. Nih, ada Agnesia nih dari Medan, insecure. Jadi ada perasaan tidak aman. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi sebenarnya kita bisa memahami begitu ada konflik-konflik yang menuduh diri kita sendiri di pikiran kita, atau membuat diri kita sendiri meragukan diri kita, maka itu akan potensial membuat kita cemas. Ini ada lagi dari Freddy, nggak mau ribet, ya, nggak mau ribet seperti apa nih maksudnya? Mungkin kalau saya coba tangkap dari sini, nggak mau ribet itu dia berusaha untuk tidak mengalami masalah gitu. Tapi ternyata belum sampai di situ, dia masih belum yakin banget. Jadi sense of competence, nanti kita akan bahas ya, merasa bahwa saya kompetennya itu masih belum muncul gitu. Nah, mungkin ini dari Henny, terlalu dituntut melebihi batas kemampuannya. Jadi semua dari teman-teman sampaikan ini, oh ini ada denial, menolak sesuatu yang sebenarnya realita. Realitanya mungkin aja bahwa yang bersangkutan ada keyakinan juga bahwa dia belum mampu gitu.
Lalu tidak percaya dengan kemampuan sendiri. Oke, sama dengan tadi ya, kurang percaya diri gitu. Oke, kita tutup dulu, tapi saya bisa melihat bahwa teman-teman semuanya bisa merasakan bahwa begitu ada konflik, ya kan? Ada penuduhan, ada keraguan-raguan, itu konflik itu akan menimbulkan kecemasan. Oke, dari Rianti Asri ada rasa penyesalan, bisa saja. Penyesalan itu juga konflik. Harusnya kan begini, aduh aku kenapa ya itu, ya. Jadi ada rasa bersalah yang tidak diatasi. Nah, itu juga merupakan satu konflik yang membuat cemas di diri kita. Oke, next slide, Mbak Ayu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah tuliskan tadi ya. Nah, lalu kita coba bahas sebentar. Oke, pola-pola pikir yang menimbulkan kecemasan. Nah, yang pertama, kebiasaan menggeneralisasi. Kebiasaan membuat kesimpulan-kesimpulan yang belum tentu realistis. Wah, ini sebenarnya disarankan untuk tidak sering dilakukan. Kalau kita lagi belajar teori, sedang penelitian, oke, ya kan? Kita sedang membuat satu kesimpulan dari berbagai fenomena, boleh dong, kan kita juga lagi meneliti. Nah, itu bukan masalah kita, ya kan? Tapi ketika berhubungan dengan masalah kita selalu melakukan generalisasi. Nah, ini salah satu pola berpikir yang menimbulkan kecemasan. Contohnya, untuk kejadian tadi, yang merasa kepala mau meledak gitu. Coba, kira-kira kita bisa bayangin kan, apa sih yang dipikirkannya, generalisasi apa sebenarnya yang mungkin dilakukannya. Bisa jadi dia menganggap bahwa semua pekerjaan yang beragam itu pasti merepotkan. Loh, beragam itu kan belum tentu juga merepotkan. Cobalah. Coba kita cek pro dan kontra. Oke, pekerjaan itu yang beragam itu berat. Oke. Pekerjaan yang beragam itu menyulitkan. Nah, coba kita cek data yang pro ke situ. Data yang pro, yang mendukung itu, apa kira-kira? Kalau saya bilang, bisa jadi, oke, ada kejadian bahwa ketika ada beban pekerjaan yang bermacam-macam, terus deadline-nya juga sangat ketat, dan tugas itu ada beberapa yang tidak pernah saya tangani, gitu, ya kan? Oke, untuk ini kita setuju. Itu jadi masalah. Tapi apakah beragam sudah pasti? Masalah yang beragam sudah pasti masalah yang memberatkan kita? Oh, belum tentu. Kontra dong, belum tentu itu. Gitu. Kemudian ekstrim baik dan buruk. Ini hampir mirip dengan katastrofik ya. Jadi selalu fokus pada yang terburuk aja. Nah, kalau yang ekstrim ini, dia nggak melihat ada gradasi. Ya mungkin seperti ini nanti ya. Enggak. Dia pokoknya iya atau tidak gitu. Nah, kalau katastrofik, pokoknya saya harus memikirkan yang terburuk dulu supaya saya siap gitu. Ya memang iya, jadinya siap dengan yang terburuk lah, ya kan? Oke, kemudian fokus hanya pada yang negatif. Ini mirip-mirip memang, ya. Tapi kalau fokus pada yang negatif itu berarti setiap memikirkan sesuatu bukan hanya yang terburuknya, tapi selalu mencari yang kontranya dari yang sesuatu yang sebenarnya baik kok gitu, ya. Yang negatif aja. Wah, dia tuh kayak gitu kan. Kalau dia melihat orang baik ke orang lain, apa? Dia itu pasti ada maunya tuh. Atau misalnya melihat orang yang ramah. Jadi mudah curiga nih kalau fokus yang negatif kan. Melihat orang yang ramah, oh itu pura-pura tuh. Ya kan? Nah, kemudian menyimpulkan secara emosional aja. Jadi dari berdasarkan apa yang dia rasakan aja. Kemudian seolah bisa membaca pikiran orang lain. Nah, ini sering sekali nih saya temukan di klien-klien saya. Ya. Dan saya sendiri juga bisa jadi, saya lakukan, ya kan? Kalau kita, namanya juga pikiran-pikiran, ini bukan sesuatu yang jelek, dalam arti, kita nggak membahas soal buruk, ya, tapi ini membahas soal tepat atau tidak. Apakah sebaiknya ini dilakukan apa tidak sih? Kalau kita mau mencegah kecemasan menjadi masalah, ya pasti jangan dilakukan. Lakukan sekali-sekali bolehlah, namanya juga manusia, ya kan? Nah, seolah bisa membaca pikiran orang lain. Sok tahu gitu loh, ya kan? Wah, ini ada contoh ya. Jadi misalnya ibu itu kayaknya nggak suka sama saya. Padahal sebenarnya itu refleksi dari perasaan dia yakin bahwa dirinya itu memang nggak begitu bagus sih. Jadi ya ibu itu menurut dia nggak suka sama dia gitu. Jadi sebenarnya refleksi dari apa yang saya rasakan pada diri saya itu bisa jadi seolah-olah saya membaca pikiran orang lain gitu. Nah, ini menimbulkan kecemasan dong karena belum tentu. Banyak kontranya pasti. Oke. Lalu berpikir harus. Nah, Mas berpikir harus. Aku harus seperti ini. Harusnya kan begini. Nah,
Kenapa ini semua, mulai dari generalisasi ini, mulai dari sini sampai ke berpikir harus. Kenapa ini semua menjadi pola pikir yang menimbulkan kecemasan? Karena sebenarnya tidak realistis, tidak sesuai dengan objeknya. Oke, lalu ada penilaian yang tidak tepat tentang sesuatu, bisa tentang orang lain, bisa tentang diri saya sendiri juga. Pondok Mutiara. Oke, silakan Mbak Ayu ke slide berikutnya. Nah, berpikir positif memang itu sangat diharapkan selalu kita lakukan. Ya, karena apa? Berpikir positif itu membuat energi positif kita muncul. Nah, tetapi apakah sudah pasti menyelesaikan masalah? Tidak. Jadi nggak cukup. Seringkali orang bilang seperti ini, saya udah berpikir positif terus loh, tapi saya kok masih cemas. Karena cemas itu sebenarnya dihadapkan pada realita. Iya kan? Itu isi pikiran kita dihadapkan pada realita sebenarnya. Bukan dihadapkan pada pikiran kita sendiri aja. Karena kita masih kontak dengan realita. Masih, ya yang namanya kontak dengan realita ya masih sehat sebenarnya jiwanya. Masih bisa merasakan orang memanggil dia, masih bisa tahu bahwa dia itu siapa, masih belum, ya intinya dia tahu dia siapa dan tidak ada muncul halu-halu gitu. Saya adalah seorang presiden, itu. Jadi kontak dengan realita itu membuat berpikir positif tidak cukup. Meskipun disarankan, karena itu lebih baik daripada berpikir negatif. Contohnya, ketika kita menghadapi satu situasi nih, satu masalah, oke lah, masalahnya baru buat kita, sehingga kita belum tahu nih, saya kompeten apa enggak. Tapi kita katakan ke diri kita, saya akan bisa, saya akan bisa. Meskipun sebenarnya realitanya agak jauh di bawah, agak jauh di atas kemampuan kita, saya akan bisa. Nah, masalahnya memang belum selesai. Artinya kecemasannya memang pasti belum selesai, karena masalahnya belum selesai. Tetapi apa yang terjadi coba? Kalau kita berpikir positif dulu, muncul dulu nih semangat. Nah, ketika muncul semangat, yang terjadi kita lebih kreatif loh mengatasi masalah. Iya, kalau kita udah merasakan ada keyakinan, nah itu yang membuat kita lebih bebas berpikir. Jadi nggak ada perasaan seperti diikat gitu. Wah, mungkin bisa begini, akhirnya bisa jadi kreatif. Jadi potensi untuk menyelesaikan masalah lebih besar daripada berpikir negatif. Tapi masalah belum selesai. Maka saya perlu tambahkan di sini, bukan berpikir positif aja, tapi berpikir adaptif. Berdasarkan realita, karena semuanya dikembalikan pada realita kok. Orang yang sehat jiwanya adalah orang yang bisa menghadapi realita, produktif, ya kan? Kemudian bisa menerima kenyataan bahwa dia punya kelemahan dan kelebihan, bahwa dia itu juga bisa berguna bagi sekitarnya. Artinya ada koneksinya dia dengan sekitar dong, ya kan? Jadi memang yang diharapkan itu yang saya sarankan, dan ini pasti saya setuju teman-teman bisa merasakan juga. Yang disarankan itu adalah berpikir positif yang adaptif, cocokkan sama realita. Gitu. Oke, next Mbak Ayu. Nah, kita masuk nih ke resep bahagia dan menikmati hidup. Saya emang dikasih waktu cuma 45 menit, ya. Jadi kita coba aja. Ini masih ada waktu, nggak tahu 15 menit kali ya. Kita coba ya. Kita bahas nih. Nah, inilah yang resep-resep kita untuk bisa enjoy our life more, ya. Nah, yang pertama nih, resep bahagia dan menikmati hidup. Coba lihat ini tulisan yang di bawahnya nih, coba kita lihat ya. Oh, ada tulisan seperti itu ya. Ini, oke. Nih. Resep dengan takaran yang tepat. Jadi nggak bisa merasa yakin banget, tapi dia juga merasa nggak ada dukungan, kayak gitu ya. Oke, saya ini dulu ya, saya share dulu apa sih maknanya ini ya. Sense of competence. Jadi merasa mampu melakukan sesuatu, ada kompetensi terhadap suatu situasi.
Tadi kan kita udah bahas ya situasi ya. Jadi ada perasaan ini, sense of competence. Saya merasa mampu. Kemudian yang kedua, saya merasa bahwa saya bisa mengontrol, mengendalikan ya, mengendalikan situasi. Saya menguasai situasi. Oke, kemudian sense of being connected with others. Jadi merasa ada perasaan bahwa saya itu punya hubungan dengan orang lain, saya punya support, saya punya relasi dengan orang lain. Nah, coba kita bayangkan. Nanti inilah yang menjadi aspek-aspek inti dari, nanti saya akan share ada 7 kunci untuk enjoy our lives. Nah, 3 ini, kalau ini kita miliki selalu, dengan porsi yang tepat-tepat gitu, dosisnya tepat gitu ya, nggak ada yang berlebihan, seimbang gitu. Tapi kita mempunyai ketiga ini, yang terjadi adalah kita bisa menikmati hidup. Kalaupun cemas sebentar, tidak apa-apa, karena saya tahu, saya memang nggak mampu di situ, tapi saya tahu kok caranya untuk menguasai keadaan. Oke, saya tahu yang mana yang saya bisa. Saya fokus ke situ. Lalu, kalau misalnya saya memang nggak bisa, saya tahu kemana. Saya tahu minta tolong sama siapa. Saya tahu siapa yang mensupport saya. Iya, asik banget ya. Coba deh teman-teman. Ini yang menikmati hidup itu ya seperti itu. Nggak perlu macam-macam. Saya sering sekali lihat di Facebook. Bahagia itu sederhana. Ya kan? Dengan kegiatan yang sangat simpel gitu. Itu salah satu dari manifestasi ketiga hal ini. Kalau dengan itu saja sudah bahagia, berarti merasa nyaman dengan itu, merasa menguasai itu, merasa yakin dia bisa melakukan itu, lalu merasa nggak ada masalah dengan orang lain gitu. Asik ya? Bahagia dengan 3 sense ini. Nah, sekarang kita bahas lebih detailnya. Next, Mbak Ayu. Untuk lebih detailnya, ini 7 kunci lebih menikmati hidup, meski banyak hal yang belum sesuai harapan. Saya suka dengan angka 7 memang. Natitu itu nama saya, nama orang tua saya, marga saya. Jadi saya pikir saya lebih mudah mengingat segala sesuatu yang berhubungan dengan 7. Ini mindset. Ya. Oke, 7 kunci lebih menikmati hidup meski banyak hal yang belum sesuai harapan. Tapi kita ingat ya, 3 yang tadi, sense of competence, sense of control, kemudian feeling connected, sense connected with other gitu ya. Ada keterhubungan dengan orang lain gitu. Itu dasarnya. Kita miliki itu. Nah, kalau kita miliki itu, wah 7 ini sih easy breezy gitu. Gampang ya. Oke. Yang pertama, nah, ini buat teman-teman yang mudah cemas tentunya. Karena memang itu target kita hari ini, gimana sih caranya ya supaya saya lebih menikmati hidup karena saya sering cemas gitu. Nah, untuk yang mudah cemas, ini nih 7 kunci nih ya. Nah, yang pertama, sadari pikiran kita. Kan tadi kita udah lihat ya, pengaruh dari automatic thought, pikiran yang otomatis. Wow, itu besar banget pengaruhnya. Nah, berarti sadari dulu pikiran. Realistis apa tidak? Tadi kita udah lihat ya, ternyata nggak cukup hanya berpikir positif. Harus adaptif dengan realita. Berarti memang realita itu penting. Kontak dengan realita, mengatasi masalah. Masalah itu kan realita ya. Mengatasi masalah itu adalah salah satu hal yang penting. Ya, melihat realita, dealing with menghadapi realita itu akan membuat kita siap melakukan satu tindakan untuk mengatasi kecemasan. Oke, nah sekarang sadari dulu ya, realistis apa tidak? Oke, mungkin saya akan kasih contoh ya langsung dan teman-teman bisa aplikasikan ke diri sendiri. Saya ingat ada satu kasus, seorang anak perempuan ya, remaja putri berumur 18 tahun, dia melakukan self harm, jadi menyayat-nyayat lengannya gitu ya. Nah, ini udah menjadi gangguan kecemasan karena penyebabnya memang kecemasan.
Nah, sebenarnya sebelum sampai ke sana, ya, alangkah baiknya langkah-langkah ini dilakukan. Karena itu bisa dihindari kok, bisa dicegah perilaku-perilaku yang merupakan gangguan itu. Nah, buat teman-teman yang mudah cemas, ini sadari dulu, ya. Nah, seorang remaja putri tadi, ketika datang ke saya minta untuk menyampaikan pada saya apa-apa aja sih yang dipikirkan. Apa-apa aja kata-kata yang ada di pikirannya. Nah, lalu kemudian kami robah. Sekarang kita kan mau enjoy ya, kita nggak mau bahas lagi masalah-masalah, tapi kita mau enjoy. Bagaimana cara mengatasinya gitu. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa saya nggak suka jurusan ini, katanya. Saya nggak suka kuliah ini. Oh ya, kan gitu. Itu kan bagus, dia sadari kan, saya nggak suka. Padahal realitanya dia harus jalani. Berarti apa yang hilang di situ? Sense of competence kan? Nah, akhirnya kita mulai munculkan dong sense of competence-nya, merasa mampunya. Caranya gimana? Realitanya seperti apa sih? Kenapa kamu bilang kamu nggak cocok di situ? Coba, realistis apa tidak? Terus akhirnya kita bahas. Oh ya, kuliah-kuliahnya itu sebenarnya ada yang saya suka kok gitu. Oh ya, kamu suka kuliahnya? Iya, saya suka. Oke, kalau kayak gitu, berarti ada dong yang positif dari dirimu, kemampuanmu. Oke, kita catat, terus dia catat kan. Nah, lalu apa yang kamu tidak mampu sebenarnya? Kenapa kamu nggak suka? Ya sebenarnya sih karena ini bukan keinginan saya gitu. Oh iya, keinginan siapa? Keinginan orang tua. Nah, ketika dia bilang keinginan orang tua, artinya bukan soal merasa tidak kompeten, tapi ada sesuatu dalam hubungannya dengan orang lain. Nah, soal connected ini apa namanya, rasa keterhubungannya dengan orang lain itu terganggu, ya kan? Berarti masalahnya sebenarnya dari situ. Berarti realistis apa enggak pikirannya? Enggak. Oke. Lalu yang kedua, tentukan sikap. Ya. Jadi yang kedua ini kita tentukan sikap, keterlibatan, dan tanggung jawab. Nah, waktu saya bahas ini, jadi, oh ya, ini kita buat aja ya. Waktu saya bahas, sebenarnya apa sih yang masih bisa kamu lakukan? Yang mana yang jadi tanggung jawabmu? Gitu. Lalu hari dia mengatakan bahwa, ya tanggung jawab saya sebenarnya meneruskan ini, tapi saya juga pengen orang tua saya tahu bahwa sebenarnya ini bukan yang saya mau, meskipun saya mampu. Ya, bisa dirasakan ya, bisa dipahami juga. Kalau kayak gitu, berarti apa yang bisa kamu lakukan? Nih, apa yang bisa kamu lakukan? Berdasarkan sikap, keterlibatan, tanggung jawab, apa sih keterlibatanmu yang bisa kamu lakukan, tanggung jawabmu apa? Nah, ini hidup siapa? Hidup orang tuamu atau hidupmu? Kamu kuliah untuk apa? Kamu pengen apa setelah kuliah? Tujuanmu apa? Nah, itu kita gali, ya kan? Ini untuk diri kita sendiri sambil kita lakukan ya. Kita gali. Lalu kemudian ketika ada beberapa hal dia sadari itu di luar kemampuan dia. Ya, contohnya nih, orang tua dari sisi biaya tidak mengizinkan untuk keluar dari situ. Oke, berarti tanggung jawabnya dia harus meneruskannya dan dia sebenarnya mampu. Tapi apa yang sebenarnya tidak atau di luar kontrol dia, di luar kemampuan dia nggak bisa keluar dari situ dulu sementara ini. Oke, dia mampu dan ternyata IPK-nya juga bagus kan gitu. Buat dia itu kuliah itu nggak ada sesuatu yang sulit buat dia. Lalu akhirnya kita minta untuk oke, sekarang yang di luar kontrolmu apa? Wah, ini memang saya harus kuliah di sini. Jangan pakai harus kan gitu ya. Saya mau kuliah di sini. Oke, kalau gitu let it go yang lain-lainnya. Jadi kalau kamu masih merasa marah dengan orang tuamu, gitu kan, mungkin itu hal yang berbeda dari sini. Coba ternyata kamu tahu apa yang kamu mau. Setelah kuliah itu kamu tahu apa yang kamu mau. Nah, fokus pada itu, fokus pada tujuan itu. Oh iya, ternyata sebenarnya suka kok, cocok kok.
Kerjaan saya yang saya bayangkan, saya udah punya bayangan nanti keluar dari sini apa. Oke, tentang hubunganmu dengan orang tuamu, itu let it go dululah saat ini. Fokus ke sini dulu. Oke, next Mbak Ayu. Coba, ini kita bayangkan ya, ketika dia merasa, ya sudah, apa yang bisa saya kontrol, apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan, apa yang saya bisa ubah, saya ubah. Kalau sesuatu itu memang membuat saya terbeban, tapi sebenarnya nggak perlu saya bebankan ke diri saya, gitu. Nah, kalau memang ternyata saya butuh bicara, itu hal yang berbeda. Tapi kalau membahas soal kuliah, dia harus memisahkan itu memang, sebaiknya memisahkan antara masalah yang tadi. Ya, nah, connected dengan orang tuanya ini akan diperbaiki. Tetapi bahwa merasa dia nggak mampu, itu dia merasa mampu. Ada hal-hal yang dia tidak mampu, kalau bicara orang tua mampu, ya dilakukan. Tapi kalau misalnya masih marah-marah gitu, ada apa sih sebenarnya? Mau mengubah yang masa lalu, itu nggak bisa. Let it go. Oke, coba ini dong di apa videonya dihidupkan aja, supaya kita coba bayangkan ya, kita bayangkan let it go itu, kalau kita melakukan sesuatu, atau membuat pilihan, kemudian hal-hal di luar kontrol kita, let it go. Ini di suaranya nggak, Mbak Yu? Yang ini GIF-nya aja, Bu, nggak ada suaranya. Oke. Coba sekarang kita masukin di pikiran kita, let it go dengan gaya-gayanya. Ini Elsa ya? Ini Rapunzel atau ini Elsa kan ya? Oke, mungkin teman-teman ada yang nonton ini juga gitu. Nah, sekarang coba kita bayangkan tuh, gimana sih bahasa tubuh orang yang melepaskan yang sebenarnya di luar kontrol dia. Badannya, gerakannya gitu kan, gerakannya itu besar gitu kan. Maksudnya lega gitu. Lega. Nah, kira-kira orang yang cemas menampilkan bahasa tubuh kayak gitu enggak? Kalau cemas itu kan agak meringkuk ya. Maksudnya ada sesuatu yang membuat dia itu tegang sehingga enggak rileks seperti ini, nggak bisa bergerak dengan lemas. Let it go, ya itu kan. Jadi ada satu perasaan yang lepas gitu. Karena memang tidak semua jadi beban kita. Oke, next Mbak Ani. Tidak semua jadi beban kita. Ada yang jadi beban kita, ada yang enggak kan gitu. Oke, sekarang, nah setelah dia tahu apa yang harus dilakukan, apa yang jadi bebannya, kemudian yang masa lalu yang merusak hubungan dia itu let it go aja. Let go gitu. Dilepas aja gitu, maka masuklah ke sini, ke kunci yang keempat. Selalu lakukan yang terbaik dari ini. Ini buat kita semua nih. Ayo, selalu lakukan yang terbaik dari diri kita. Diri kita mah nggak sempurna, tapi pasti, ayo pastikan aja bahwa apa yang terbaik dari diri kita itu cukup buat kita. Benar. Apa yang terbaik dari diri kita cukup buat kita saat itu. Kalau saya cemas sekarang, lalu saya coba lakukan yang terbaik gitu. Karena saya yakin ini cukup kok. Saya nggak sempurna kok. Ini cukup buat saya. Maka kecemasannya langsung bus. Biasanya begitu. Dan dari klien-klien yang saya hadapi juga seperti itu. Dari pengalaman pribadi juga. Kalau saya bicara soal kecemasan, bukan berarti saya nggak pernah mengalami kecemasan. Mungkin juga saya pernah masuk ke masalah kecemasan. Tapi bagaimana menikmati hidup? Bagaimana caranya mengurangi masalah supaya masuk ke kecemasan yang ringan? Itu ya. Oke, sekarang kunci yang kelima. Orang-orang yang cemas itu sebenarnya kurangilah beban pikiran kan gitu. Nah, kurangi kontrol, apalagi kritik pada orang lain. Wah, sikap mengkritik orang lain terus gitu, sedikit-sedikit cari kekurangannya, sedikit-sedikit cari, oh ini harusnya kayak gini. Oke, biasanya memang orang-orang yang idealis yang selalu berusaha untuk memberikan kritik pada lingkungan. Karena dia mungkin berpikir harusnya kan begini, harusnya begini. Tapi kalau seorang yang idealis itu adalah pencemas, bahaya itu. Lebih baik kurangi kontrol pada orang lain. Ya. Apalagi kritik pada orang lain. Nah, kemudian mindfulness. Tentang mindfulness ini, tadi kita udah lakukan ya di awal ya. Nah, yang paling penting di sini ada keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan roh. Maka seringkali
yang disarankan untuk mendapatkan state atau keadaan mindfulness ini, di mana kita tenang, fokus, nyaman, dan justru maksimal gitu kan, karena fokus kan, be here and now, di sini saat ini gitu. Ya. Nah, pada saat itu kita fokus pada sesuatu yang sebenarnya membuat kita lebih maksimal melakukannya. Nah, seorang yang mindfulness biasanya itu melakukan, ya kalau kita mau mendapatkan itu gitu ya, mendapatkan state mindfulness tadi, biasanya yang dilakukan adalah meditasi. Meditasi, kalau teman-teman baca-baca buku-buku gitu ya, biasanya mindfulness ini menawarkan meditasi. Apa sih yang terjadi pada saat meditasi itu? Pada saat meditasi yang benar, diharapkan seseorang yang melakukannya itu akan mendapatkan state atau situasi emosi yang tenang. Kemudian tetap fokus dan produktif. Nah, lalu kenapa saya ini belum Bayu? Oke, kenapa seorang yang mindfulness itu bisa mendapatkan keseimbangan itu, keseimbangan tubuh, jiwa, dan roh? Karena dia menyadari apa yang sedang dia lakukan. Nih, kita masih di sini ya, masih di sini sebentar, kita masih di sini. Menyadari apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, disadari itu. Ya. Nah, apa yang memudahkan orang untuk masuk ke state itu, ke mindfulness situasi itu atau perasaan itu? Yang paling disarankan adalah kurangi judgment. Oke. Lalu berada di sini dan saat ini. Dan yang terakhir lagi adalah gratitude, bersyukur. Itu sebabnya memang ada keseimbangan tubuh, jiwa, dan roh. Karena roh itu adalah hubungan kita dengan pencipta kita kan. Bersyukur pada pencipta. Itu mindfulness. Jadi kalau ada seorang yang mudah cemas, maka sangat disarankan untuk kalau bisa lakukan meditasi. Kalau itu nggak bisa, sikap hidup yang pertama. Selalu berusaha berada di sini pada saat ini. Nggak mikir macam-macam, nggak kemana-mana pikirannya gitu ya. Nggak overthinking gitu, nggak kemana-mana. Selalu berada di sini saat ini. Tidak selalu menjudge orang lain, situasi. Oke? Dan bersyukur. Nah, inilah yang membuat kita seimbang tubuh, jiwa, roh kita. Dan ini pasti akan mengusir kecemasan. Kecemasan yang nggak perlu ya, akan bisa mencegah kita masuk kepada masalah kecemasan. Jadi kita bisa kerja, bisa tetap melakukan kegiatan kita dengan semangat. Nah, lalu yang terakhir, fokus pada solusi. Nah, fokus pada solusi ini, yang pertama, kita diminta untuk melihat apa dulu yang sudah berjalan dengan baik. Oke. Apa dulu yang sudah berjalan dengan baik ya? Hari ini kalau dengan tadi klien atau remaja putri yang tadi, setelah melakukan kunci keempat dan kelima, terus keenam, yang terjadi apa? Dia nggak pernah lagi melakukan self-harm atau menyakiti diri sendiri, nggak pernah lagi. Karena apa? Dia selalu kembali. Kalau dia cemas, dia langsung pikirkan apa yang buat saya cemas. Jadi nggak apa namanya menghindari atau denial. Tadi ada teman yang mengatakan denial ya, denial dari realita itu. Apa sih yang buat saya cemas? Lalu kemudian ketika dia menyadari bahwa oh ya udah saya ini saya bisa lakukan, ini tidak. Kemudian saya lakukan dengan yang terbaik dari saya. Ya. Lalu saya nggak usah berusaha lah mengkritik-kritik orang tua saya. Kemudian saya mindfulness, saya cari yang bisa saya syukuri. Kemudian saya lakukan segala sesuatu yang ada di depan mata saya. Apa target-targetnya yang saya bisa raih pada waktu itu. Dan fokus pada solusi, apa yang sudah berjalan baik saat ini. Kalau kita fokus pada apa yang sudah berjalan baik saat ini, maka perasaan positif itu akan muncul. Ya.
Lalu apalagi sih kalau fokus pada solusi? Nah, seimbangkan emosi negatif dan positif. Seimbangkan itu bukan berarti emosi negatif sama jumlahnya dengan positif. Tetap kita berharap emosi positif yang lebih banyak. Oke? Emosi negatif memang nggak akan mungkin nol selama kita masih hidup. Ya kadang-kadang merasa kegerahan tuh udah nggak nyaman kan emosinya. Itu contohnya ya. Jadi seimbangkan. Nah, ketika masalah muncul, nah ini kunci dari fokus pada solusi. Ketika masalah muncul, kita fokusnya pada apa yang saya harapkan. Ya, pada apa sih yang saya harapkan, bukan pada masalah. Apa yang saya harapkan terjadi? Yang sudah berjalan baik sekarang itu, kenapa ya bisa seperti itu? Oke. Kenapa bisa seperti itu yang sudah berjalan baik itu? Apa yang berubah? Apa yang membuat ini bisa berjalan baik? Apa kira-kira? Nah, kalau itu membuat saya melihat bahwa ada harapan, itu betul. Ketika saya melihat ada sesuatu yang berjalan baik, maka saya fokus pada solusi. Saya akan fokus pada, oh ini bisa selesai nih. Oke? Dan kita ingat kembali, ketika kita berpikir bahwa ini bisa selesai nih, yang terjadi apa? Kita cenderung kreatif. Karena kita terbebas dari perasaan-perasaan yang menarik kita untuk jadi sedih, jadi takut, jadi cemas. Gitu. Ya? Oke. Nah, coba next dulu Mbak Ayu, yang ada 2 slide terakhir kalau nggak salah ya, silakan. Nah, oke. Ini kita coba lihat video ini ya. Ini salah satu contohnya ketika kita nggak fokus pada solusi. Oke, silakan. Videonya ya. Ini contoh nggak fokus pada solusi ya. Nggak bisa? Coba sekali lagi. Oke. Baik, kita skip aja. Oke, saya langsung ke cerita aja ya. Saya ceritakan aja film ini. Ini filmnya ini nggak nyampe 1 menit. Mungkin dimatikan aja Mbak Gina. Oke, saya cerita aja. Itu film apa sih? Gitu ya. Itu sebenarnya aduh sayang banget sih. Atau mau dicoba lagi? Oke, silahkan kalau mau dicoba. Bu, kayaknya dilanjutkan dulu aja, Bu, ceritanya. Oke. Nah, baik, saya cerita ya. Ini ceritanya ini cuma 30 detik aja nih sebenarnya filmnya. Nggak nyampe 1 menit ya. Nah, jadi seorang supir taksi nih. Bayangkan ya, saya supir taksinya. Sambil kita lihat aja nanti kalau bisa jalan. Jadi, di stop sama penumpang. Lalu saya berhenti, kemudian si penumpangnya masuk dong ke taksi saya. Lalu saya tanya, ya kan? Begitu dia masuk, saya tanya, mau diantar kemana Pak atau Bu? Saya bayangkan saya lagi di Jakarta lah gitu ya, yang kita semua tahu lah ya, maksudnya kita pernah nonton gitu kan, Tugu Monas itu kan kita tahu seperti apa di Jakarta. Terus penumpangnya bilang seperti ini, yang waktu saya tanya ya, ini saya antar kemana Pak atau Bu gitu, penumpangnya bilang, yang penting jangan ke Monas. Coba. Yang penting jangan ke Monas katanya. Saya bingung nggak sih jadi supir? Coba kalau teman-teman komen dong di chat.
Kalau Anda sebagai supir gimana? Bingung atau seneng aja? Oh, berarti bisa dibawa kemana-mana nih orang gitu. Sementara Argo jalan terus gitu kan, seharian lumayan gitu. Bingung gitu, tuh pada bingung. Mbak Nevita, Mas Bambang, Fitri, semuanya bingung lah. Mbak Kiki juga bingung. Kenapa? Ini mau dibawa kemana sih? Oke, ya udah. Saya pikir kalau saya lumayan nih seharian ini gitu. Emang iya gitu, belum tentu juga dia bisa jawab, bisa bayar saya kan seharian kan gitu ya. Tapi yang pasti saya bingung, betul. Ketika kita fokus pada masalah, fokus pada hal-hal negatif, kita nggak sampai kemana-mana. Bingung dan tidak pasti. Benar Mbak Rimbun, Mbak Fatima ya. Bingung dan tidak pasti, ini mau kemana sih ini orang nih? Yang penting jangan ke Monas katanya. So what gitu loh, kemana kita? Ya saya diam, sebagai supir saya akan diam, saya akan terus nanya. Iya Bu. Ya, oh nah ini supirnya garuk-garuk kepala, iya kan? Kalau saya garuk-garuk kepala ya. Aduh jadi rusak. Oke. Ya udah, jalan aja dulu katanya. Ini Pak Melki Harni Harahap nih, jalan aja dulu gitu. Jalan aja dulu, tapi kan nggak pasti dong. Jalan aja yang penting nggak ke Monas gitu. Ya tapi kemana? Tujuannya tahu nggak sih sebenarnya? Ayo, kira-kira tahu nggak tujuannya? Jalan aja dulu, yang penting nggak. Ya udah, yang penting jangan ke Monas. Nah itulah yang terjadi ketika kita fokus pada masalah. Masalahnya di Monas itu gitu. Terus solusinya apa? Ya solusinya jangan ke situ, kemana? Jangan ke situ tuh nggak terhingga loh. Ke Amerika juga nggak ke Monas. Ya, tapi memang taksi harus ini dulu ya, ke pesawat dulu ya. Atau ke kapal pesiar dulu si taksi dimasukin. Tapi yang pasti, kalau kita fokus pada masalah yang terjadi, kita nggak kemana-mana. Kalau kemanapun, bukan ke tujuan yang sebenarnya. Jadi kita menjadi tergantung pada keadaan. Tergantung supirnya lah, supirnya bawa kemana. Ya tergantung situasi nanti yang dihadapi. Kalau ternyata misalnya dibawa ke sungai, supirnya ternyata adalah seorang yang baru keluar dari, ya maksudnya belum sehat gitu, belum sembuh. Ya kan? Mau dibawa kemana? Dibawanya ke masa lalu. Bawa aja kemanapun, yang penting dari Hotma. Yang penting apa nih? Saya baca dulu sampai tuntas ya. Yang penting Argo, nah ini kalau supirnya itu hanya mau nyari duit ya kan. Tapi tujuan dari orang itu kita nggak tahu. Sebagai supir saya dapat lumayan sehari Argo kemana-mana kan gitu. Ya kalau dia bisa baik. Oke, next slide aja Mbak. Next slide aja. Oke. Nah ini kata-kata penutup ya dari saya. Ternyata saya jadi bicara sejam juga, maaf ya. Terima masa lalu, mimpikan masa depan, hiduplah saat ini. Terima masa lalu, mimpikan masa depan. Kita boleh dong bermimpi tentang masa depan. Tapi kita terima masa lalu. Dan hiduplah saat ini, mindfulness, teman, bro, sis. Ya kan? Hiduplah saat ini. Nah, kemudian terikat pada masa lalu, si supir taksi yang disuruh tidak ke Monas, terikat pada masa lalu, tidak membuat saya maju. Belajar dari masa lalu, membuat saya maju. Boleh belajar dari masa lalu? Iya, pasti dong. Belajar dari masa lalu itu udah, ya namanya belajar kan? Ada perubahan perilaku. Kalau tadinya saya melakukan dengan cara ini di masa lalu nggak berhasil, saya rubah caranya. Kalau saya lakukan cara ini berhasil di masa lalu, saya pakai itu lagi, misalnya. Itu kan belajar dari masa lalu. Terikat pada masa lalu tidak membuat saya maju. Belajar dari masa lalu membuat saya maju. Kemudian tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab pada masa depan saya. Hanya saya. Nah, ini kata penutup dari saya untuk sesi sharing ini. Nanti kita masih ada tanya jawab ya. Oke, saya serahkan kepada Mbak Gina sebagai moderator. Terima kasih dulu nih teman-teman ya. Udah Bapak Ibu udah kasih perhatian benar. Ada jawaban-jawaban di chat juga tadi. Makasih ya. Oke, silakan Mbak Gina. Oke, nah jadi itu tadi adalah sesi pemaparan materi yang sangat menarik ya